upacara dengan si mu'alaf biasanya baru bertemu kali itu. Dengan kata lain, si pemimpin upacara ini tidak pernah membimbing orang ini. Dan selanjutnya selesai melakukan upacara, mereka berpisah. Kebanyakan nggak pernah ketemu lagi. Karena biasanya dipanggil sebagai yang diminta memimpin upacara itu biasanya misalnya kalau di masjid, misalnya hari Jumat gitu kan, khotib kan, khotib misalnya datang dari Bandung, ini benar-benar terjadi nih. Misalnya khotib dari Bandung mengislamkan orang di Pondok Pinang. Waktu itu saya tinggal di Pondok Pinang ya, Jakarta Selatan. Ya khotibnya pulang ke Bandung, si mualafnya tinggal di Pondok Pinang. Dia belajar Islam sama siapa? Nggak tahu. Mungkin dia balik menekuni buku dan lain-lain kan? Terus orang-orang yang menghadiri itu memikirkan si mualaf ini? Enggak juga. Enggak juga. Padahal mualaf itu kalau di masa Rasulullah yang namanya mualaf itu kan selain harus dijinakan, yang dijinakan itu kan hatinya, perasaannya supaya dia tenang, supaya dia tentram, aman ketika dia hidup sebagai umat Islam. Karena ketika dia masuk Islam itu kan banyak yang hilang dari dia. Bisa diusir oleh keluarganya, bisa diputuskan dengan istrinya, dengan suaminya, keluarganya, dipecat dari tempat kerjanya, Usahanya di boikot. Nah, otomatis si mu'alaf ini jatuh ke dalam tanggung jawab umat. Dia nggak punya tempat tinggal, harus diberi tempat tinggal. Nggak punya keluarga, dapat keluarga baru gitu ya. Keluarga barunya ya umat Islam, saudara seiman gitu kan. Tadi kan dicuekin. Nah kembali kalau sudah soal keilmuan tadi, kenapa? Intinya butuh proses ya. Untuk bersyahadat itu butuh proses. Untuk melakukan syahadat itu butuh proses pendidikan, butuh proses pembinaan. Jadi nggak bisa serta merta. Kalau kita kembali mengacu pada orang-orang Arab yang takut kepada Rasulullah itu ya di Mekah pada saat Futuh Makkah, apa mereka serta merta mereka berteriak, ya deh kami beriman, kan nggak boleh kan? Terus ya deh kami berislam. Apa bisa serta-merta lalu beres? Enggak. Mau beriman belum tahu Quran, mau berislam apa udah tahu Islam? Enggak juga. Berarti kan butuh proses pembelajaran juga kan? Berarti mereka itu kira-kira kalau Islam itu sudah menjadi sistem negara, ada kantornya enggak? Ada. Ada administrasinya? Ada. Terus ada proses pembedaan enggak? Ada. Kalau gitu tidak serta-merta dong. Tidak serta-merta mereka bilang kami menyatakan bersyahadat. Ada proses. Nah ini proses ini yang tidak pernah kita pikirkan. Ya sama lah ketika kita lahir brojol langsung jadi orang Islam itu kan kita nggak mikirin proses kan? Ya enggak? Makanya jadinya kayak apa? Kayak gini-gini. Gini-gini ini. Mau bikin brownies, mau bikin kue bolu, prosesnya nggak ngerti. Yang jadi apa? Udah beli aja lah. Nah itu ya. Jadi oke. Masih ada hal-hal yang penting yang perlu kita urai ya. Jadi kita masih butuh waktu beberapa puluh menit lagi, nggak apa-apa ya? Oke. Jadi nah ini yang pertama dalam syahadat itu kita harus memahami ketika kita tadi kan dikatakan bahwa syahadat itu 2 kalimat ya tadi ya. 2 kalimat syahadat itu kan terkenal ya. Kalimat yang pertama itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat yang pertama itu asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ini yang pertama, yang kedua wa asyhadu anna. Kalau di anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dalam 2 kalimat syahadat ini ada 2 butir juga yang harus kita pahami. 2 butir penting. Yang pertama, peran Allah sebagai ilah, ilahun,
Yang kedua, peran Muhammad sebagai Rasul. Rasul. Rasulullah ya. Muhammad sebagai Rasul. Pertama, Allah sebagai ilah. Ilah itu kalau dalam ilmu tauhid, ilah itu al-ma'bud. Ilah ini adalah al-ma'bud. Al-ma'bud. Apa al-ma'bud? Yang diabdi. Kalau istilah umum itu yang disembah, yang dipuja. Tidak memahami yang diabdi ya, yang diabdi. Kebalikan dari al-ma'bud itu al-abdu. 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 Apa al-abdu? Yang mengabdi. Kalau al-abdu yang mengabdi, al-ma'bud yang diabdi. Kalau al-abdu ini hamba, budak. Nah, kebalikan dari hamba apa? Tuhan. Yang dihamba. Yang Tuan. ya. Tuan. Nah, kalau kita membaca sejarah pembentukan kata Tuhan itu sebetulnya berasal dari Tuhan. Kata Tuhan itu berasal dari Tuhan. Ya, kembalikan dari hamba Tuhan, kembalikan dari hamba Tuhan, gitu kan? Dalam bahasa Indonesia kan? Jadi kalau ilah Allah itu adalah ilah berarti Tuhan, berarti al-abd itu hamba ya. Nah, di dalam syahadat yang pertama itu kita menegaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kalau ya bahasa aslinya ilah ya. Kalau kita baca Quran, ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, kan begitu kan? Terus yang kedua, jadi pertama dikasihkan dulu bahwa ilah ini yang diabdi ya. Oke lah kita mau gunakan istilah Tuhan atau Tuhan itu masih boleh ya. Tapi yang jelas Tuhan itu adalah apa, ilah itu adalah yang diabdi, ibaratnya yang diabdi. Abdul adalah yang mengabdi. Jadi dengan kata lain, orang yang bersyahadat itu mengaku sebagai apa? Sebagai hamba dari ilah. Ilahnya ini adalah Allah. Nah, kalau dia mengaku sebagai hamba, berarti dia siap diapain? Siap diatur, siap diperintah, siap menjadi orang yang patuh. Nah, kalau Allah ini satu oknum, satu diri, maka Allah ini mengatur melalui apa? Mengatur melalui ajarannya kan? Ajarannya itu apa tadi? Dinnya. Menjadi dinnya. Apa? Allah ini mengatur melalui dinnya. Din yang dimaksud adalah dinul Islam kan? Yang dimaksud dinul Islam. Jadi yang mengaku hamba ini sebetulnya mau mematuhi Allah dalam arti mau menjalankan dinul Islam. Begitu kan? Nah, untuk menjalankan dinul Islam itu dia harus ikut siapa? Ikut Rasul. Ya kan? Emang ada cara lain? Emang ada nggak? Mau untuk mematuhi Allah kamu harus mengikuti Imam Ghazali ada? Atau ikut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu harus mengikuti Rasul. Rujukannya apa? Antara lain surat An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa surat keberapa? Surat keempat ayat 80. Lihat ya. Kita lihat ya. Surat keempat ayat 80 itu mengajarkan bahwa untuk mematuhi Allah harus ikut Rasul. Ingat ya? Man yuti'i Rasul, man yuti'i Rasul fakat atau Allah. Nah ini
Siapa yang mematuhi Rasul maka berarti dia telah mematuhi Allah. Jadi dengan kata lain, mematuhi Rasul itu adalah cara satu-satunya untuk mengikuti Allah, mematuhi Allah. Nah itu diucapkan dalam syahadat. Artinya bukan hanya diucapkan, dipahami gitu. Bagaimana butir-butir dari syahadat itu intinya apa? Pertama dia menyatakan bahwa dia mau menjadi hamba Allah. Yang kedua dia harus mengetahui juga bahwa untuk menjadi hamba Allah itu harus mematuhi Rasul, harus mematuhi Rasul. Nggak ada cara yang lain. Gitu ya. Dalam konteks kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks kita disuruh sholat tadi? Disuruh sholat 2 rakaat. Kita disuruh sholat 2 rakaat. Yang pertama baca Al-Fatihah itu jelas. Di dalam Al-Fatihah ada penegasan apa? Al-Fatihah itu sebuah ikrar. Ya, Al-Fatihah itu sebuah ikrar. Kalau pembukaan itu dalam konteks mushaf. Kalau kita bicara mushaf Quran, Al-Fatihah pembukaan, pendahuluan. Atau kalau kita kembali ke hubungannya dengan ilmu ya, dalam teori ilmu Al-Fatihah itu mewakili pandangan deduktif, pandangan umum. Surat-surat yang lain mewakili pandangan induktif, pandangan satu demi satu uraian. Itu pentingnya Al-Fatihah dari sudut pandang mushaf, keilmuan, itu menjadi pandangan umum, gagasan umum. Surat-surat yang lain menjadi uraian Al-Fatihah, penjelasan satu demi satunya. Nah, ketika kita bersyahadat, apa kita enggak dapat gambaran seperti itu? Misalnya kan? Kayak tadi kan ada proses pendidikan gitu ya. Harus dikasih gambaran seperti itu enggak kira-kira? Harus tahu enggak? Harus. Karena suruh sholat. Harus tahu. Ya. Kenapa juga Al-Fatihah dijadi bacaan utama salat gitu kan? Kenapa? Ada hadis menegaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nggak ada sholat kalau dalam sholat itu nggak ada bacaan, nggak dibaca Al-Fatihah. Berarti mutlak pentingnya membaca Al-Fatihah dalam sholat. Harus dipahami nggak? Ya, Harus dong. Nah, di dalam Al-Fatihah itu intinya, intinya Allah itu adalah Rabb. Allah itu adalah Rabbul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Alamin secara harfiah bisa berarti alam semesta, ya. Alamin secara harfiah berarti alam semesta. Sebetulnya yang benar itu alam semesta atau semesta alam? Semesta itu artinya seluruh. Yang benar itu sebetulnya secara bahasa itu harusnya semesta alam. Bukan alam semesta, tapi kita biasa mengatakan alam semesta. Ya betul juga sih, kalau yang dimaksud alam semesta itu alam seluruhnya gitu kan, atau seluruh alam sama aja. Nah yang kedua, alamin ini bisa juga berarti manusia secara keseluruhan. Manusia semua ya, tanpa kecuali. Kalau secara harfiah Rabb itu bisa penyelenggara, pengatur, pembimbing, ya. Jadi Rabb itu bisa berarti apa? Penyelenggara. Apa yang dimaksud penyelenggara? Panitia ya. Penyelenggara itu pengada. Pengada ya, penyelenggara. Kalau menyelenggarakan pesta, ya kan? Berarti mengadakan pesta kan? Berarti dia panitianya ya. Penyelenggara, terus pengatur juga bisa.
Pengatur atau penata ya. Pengatur. Bisa juga berarti pembimbing. Bisa juga berarti pendidik. Nah, yang umum Rabb itu diartikan sebagai apa? Tuhan. Tuhan. Ya, kalau kita tanya lebih lanjut, Tuhan itu penyelenggara bukan? Iya. Pengatur bukan? Pembimbing bukan? Pendidik bukan? Ya, kalau gitu Rabb diartikan Tuhan benar nggak? Benar. Salahnya di mana? Kan orang juga sering necap. Rabb diartikan Tuhan nggak benar ya? Mungkin pemaknaannya yang Pemahaman yang sempit, terutama dalam hal bahasa. Hanya belajar bahasa itu penting. Kembali ke dasar, belajar bahasa itu penting. Kalau orang tidak mau mendalami bahasa, ya bisa bahasa apa? Nggak bisa bahasa Indonesia misalnya, tidak mengerti betul bahasa Indonesia, bisa ngerti Quran nggak? Enggak. Makanya belajar bahasa Indonesia juga penting untuk memahami Quran ya. Belajar bahasa Quran, bahasa Indonesia dilangkahi gitu kan, nggak dipedulikan, dianggap remeh. Oh, gua kan orang Indonesia, masa nggak bisa bahasa Indonesia? Ya bisanya sebatas apa gitu kan. Kalau Anda tidak mendalam bahasa Indonesia ya sulit juga untuk menerima Quran, memahami Quran. Jadi apa? Di dalam Al-Fatihah ada penegasan bahwa Rabb itu adalah ini ya, adalah apa? Sebagai penyelenggara alam semesta. Artinya di mana nih? Sebagai penyelenggara alam semesta, sebagai pengaturnya, sebagai pembimbing manusia, sebagai pendidik manusia. Tanpa kecuali. Apakah dia mukmin atau kafir? Semua manusia ya, semua manusia. Jadi Rabb ini untuk semua. Mau kafir mau beriman, Allah menjadi Rabbnya. Bagi contoh, ini sering saya katakan, suatu kumpulan kriminal, kumpulan para penjahat, satu geng mafia, itu mereka bisa jalan nggak kalau tidak menjalankan, tidak memakai ajaran Allah? Bisa nggak? Kumpulan penjahat bisa hidup enggak kalau mereka tidak menjalankan ajaran Allah? Apa yang dimaksud ajaran Allah? Ajaran tentang kekompakan. Mereka paling kompak. Solidaritas paling solid. Saling peduli, saling tolong, saling kasih sayang gitu kan. Saling berkorban, oh mereka luar biasa. Kalau begitu mereka lah yang paling hebat menjalankan konsep Allah dalam hal kekompakan, solidaritas, saling peduli, saling korban, siap berkorban. Pasti aja. Iya. Kalau nggak begitu bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kalau semata-mata mereka hanya menjalankan konsep setan yang kata Quran ba'dukum li ba'din adu, ya, satu sama lain saling berbaku hantam, saling bermusuhan. Kalau kelompok kriminal itu karena mereka kan kriminal kan menjahat. Kalau mereka hanya baku hantam saja bisa nggak jadi organisasi? Nggak bisa. Nah, di situ kita lihat bahwa Allah dengan ajarannya itu menjadi apa? Penyelenggara bagi semua, pengatur bagi semua, menjadi terutama ini ya. Terutama Allah dengan sebagai Rabb itu menjadi penyelenggara bagi alam semesta, menjadi kebutuhan semua. Menyediakan kebutuhan semua. Tanpa kecuali. Itu yang kita ambil satu butir pemahaman dari Al-Fatihah. Ketika kita bersyahadat. Ingat ya, kita lagi bicara syahadat nih. Ketika kita bicara syahadat, ternyata kita harus memahami Allah sebagai ilah dan juga sebagai Rabb. Ketika kita membaca Al-Fatihah gitu kan. Nah, terus setelah baca Al-Fatihah baca apa? Baca Al-Kafirun. Baca Qul Huwallahu Ahad. Nah, inti dari Al-Kafirun apa? Inti dari Al-Kafirun apa? Surat Al-Kafirun maksudnya ya. Inti dari surat Al-Kafirun itu apa?
bagimu dinmu, bagimu Ah. dinmu, gitu. Inti dari al-kafirun itu adalah lakum dinukum waliya dini. Jadi din itu dalam konteks al-kafirun intinya din itu ada dua. Ada dinukum, ada dinukum, ada dini. Dinukum agama kalian, dini Jadi agamaku. Agamaku apa? Islam. Dinul Islam. Agamaku adalah al-Islam. Agama kalian apa? Gairul Islam. Bukan Islam, apa deh terserah. Pokoknya bukan Islam. Itu ini dari apa? Dari al-kafirun. Jadi dinukum bagi si, karena kita bicara mu'alaf ya, yang bersyahadat tadi. Dinukum itu sudah menjadi di masa lalu. Menjadi masa lalu dah. Sekarang dini menjadi masa dia sekarang terus. Jadi jangan dicampur aduk lagi antara dinukum dengan dini ya. Jadi itu penegasannya dalam al-kafirun. Lakum dinukum waliya dini. La a'budu ma ta'budun gitu kan? Dan seterusnya deh. Jadi setelah bersyahadat itu si pelaku syahadat harus menegaskan. Mulai detik ini din itu ada dua. Dan saya tidak mau dengan din hukum, saya hanya mau dengan dini. Yaitu dinul Islam. Atau dengan kata lain, saya tidak mau dengan dinul batil yang masa lalu gitu ya. Sekarang saya mau dengan Islam, dinul Islam yang adalah din saya sekarang dan seterusnya sampai saya mati. Sampai saya mati. Landasan dalilnya apa? La tamutunna illa wa antum muslim. Ya kan? Ya itu. Ketika dia membaca al-kafirun, terus ketika dia membaca surat al-ikhlas bagaimana? Oke. Ketika dia membaca surat al-ikhlas apa intinya? Qul ahad. Iya. Ketika dia membaca surat al-ikhlas intinya apa? Al-ikhlas intinya apa? Jelas. Ketika kita mengatakan ain pertama misalnya kul huwa Allahu kul huwa Allahu ahad. Perhatikan nih kata-kata ahad di sini. Kul huwa Allahu ahad. Ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita bicara Allah, fokus kita itu kemana? Ingat, ketika kita bicara Allah, yang kita pikir oleh kita itu apa? Ajarannya. Nah, apakah dinnya? Pertama itu apakah dirinya? Ya kan? Apakah dirinya? Datuhu atau ajarannya? Ajarannya itu apa? Dinnya. Ya, Dinnya. Dinuhu. ilmunya apa ini? Iya, diri kan ilmu. Emang apa? Emang din bukan ilmu? Dinul Islam memang bukan ilmu. Ilmunya. Ya secara umum ilmunya, secara khusus kan apa? Dinnya. Emang kalau ngomong ilmunya mau dipisahkan dari dinnya? Ayo. Ilmuku. Ya. Inuhu atau ilmuhu. Sekarang fokus perhatian kita kemana? Ke sini atau ke sini? Kedin. Ke dinnya. Kalau kita fokusnya ke sini, ini dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah. Dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya.
larangannya apa? Itu hadis yang terkenal kan? Tafakkaru fi khalqihi wala tatafakkaru fi dzatihi. Pikirkan segala ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah, oknum Allah. Dirinya siapa? Allah punya mata, Allah bisa melihat, punya mata, matanya kayak apa? Itu jangan dipikirin. Tangannya gede apa? Allah maha mendengar, kupingnya segede apa, maha apa? Punya tangan, tangannya kayak apa? Bukan itu yang harus dipikirkan. Yang harus dipikirkan itu adalah ilmunya, dinnya, Qurannya, dinul Islamnya. Itu yang dipikirkan. Nah sekarang ketika kita membaca ini Qul huwallahu ahad, apa nih yang mau dipikirkan? Zatnya atau apanya? Zatnya atau dinnya? Zatnya atau dinnya? Ini ya. Yang mau dipikirkan ini atau ini? Karena Allahnya tadi udah dinnya berarti. Ya otomatis yang harus kita pikirkan dari ketika gini. Jadi gimana kalau kita keluar lewat? Kalau kata Roma Irama mewakili pemahaman yang ada, ya karena dia dari ormas ya dangdut, dari mazhab dangdut, ya katakan Tuhan itu satu. Itu ada teman kan gitu. Katakan, Oma kan cuma nyanyiin aja. Katakan Tuhan itu satu. Sayangnya nggak disambung. Tuhan yang satu itu punya din satu, ya kan? Katakan Tuhan itu satu, agamanya juga satu, ya kan? Sebir kan? Nah, itu kan agamanya banyak Allah kan sekarang kan? Ada agama Islam Muhammadiyah, agama Islam NU dan seterusnya gitu kan? Berarti agama Allah banyak Pak. Tuhan juga banyak Pak. Banyak. Ini kan lagi bicara Allah. Ini lagi bicara Allah, bukan bicara Tuhan yang banyak. Allah sebagai Tuhan. Jadi kalau gitu penekanannya adalah Qul huwallahu ahad, itu katakan, tegaskan bahwa Allah yang satu itu mengajarkan din satu, din Islam. Nah terus ayat berikutnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad. Allahus samad. Samad ini apa? Tempat bergantung. Tempat meminta. Yang meminta dalam arti menggantungkan diri kan? Jadi tempat bergantung. Sekarang kan kalau kita pahami lebih lanjut, yang dimaksud bergantung itu apa sih? Tempat bergantung, tempat menyandarkan semua harapan. Bukan tempat gantungan. Iya, makanya kembali lagi kalau tempat bergantung ini adalah zatnya, coba bergantung pada zatnya, bergantung pada zat Allah, gimana caranya? Gayut. Bisa nggak? Iya bisa nggak? Realistis nggak? Ya kalau zat kan jadi bentuk. Iya ini realistis nggak ketika kita kalau saya adalah pemuja Jokowi, saya bergantung kepadanya. Gimana cara bergantung pada Jokowi? Gayutan pala. Jadi mau nggak mau bergantung pada Allah itu kembali bergantung pada apa? Pada dinuhu, ya kan? Pada dinnya, bukan pada zatnya. Kalau ngomong zatnya, nah si zat ini sudah memberi alat gantungan ini. Iya kan? Berarti kan tempat gantungannya ini kan ya? Ya, ini realistis nggak? Secara realistis tempat gantungan orang Islam itu ini, dinul Islam, bukan gantungan sama Allah. Kalau gantungan sama Allah kan cuma berhayal. Yang real ada kan betul gantung pada din. Allahus samad. Nah, terus berikutnya. Ini yang seru ini nih. Lam yalid. Pertama lam yalid dulu ya. Lam yalid.
lam yalid. Ini kalau dihubungkan dengan kajian sorof, ini fi'il mudhari, aslinya itu yalidu. Karena ada lam menjadi yalid. Begitu juga yulad, yuladu. Aslinya yuladu karena ada lam menjadi yulad. Nah, sekarang kita pahami arti katanya. Ya, lam yalid artinya melahirkan. Beranak. Tuhan tidak beranak. Ya kan? Kata orang gitu kan? Tuhan tidak beranak. Lam yalid berarti Tuhan tidak melahirkan, sama dengan tidak beranak. Melahirkan atau beranak? Beranak. Tidak beranak. Kembali coba hubungkan ke tadi. Kalau mikirin Allah tidak melahirkan, apakah Allah setara zat atau setara din? Setara din. Datuhu atau dinuhu. Coba. Kalau fokus kita ke sini, Allah nggak beranak. Ya kan? Tidak melahirkan anak. Tapi kalau kita fokus ke sini, din Allah tidak apa? Tidak. Din Allah tidak melahirkan, tidak pecah belah, tidak ada cabangnya. Ibarat perusahaan di non Islam itu tidak melahirkan anak perusahaan, tidak melahirkan cabang-cabang perusahaan. Berarti apa? Din Allah ini tidak apa? Tidak bermazhab. Ini mazhab satu. Mazhab apa yang paling keren misalkan? Yang kedua nggak kalah keren. Ya kan kalau ngomong mazhab kan? Ya nggak? Mazhab anu keren. Mazhab anu lebih keren, yang lain semua merasa paling keren. Atau dalam bahasa surat Ar-Rum itu apa? Mazhab itu apa? Sama dengan apa? Sama dengan Syiah atau apa? Dalam surat Ar-Rum sama dengan Syiah. Syiah atau Hizbun. Jadi bukan bicara Allah, surat Al-Ikhlas itu bukan hanya bicara Allah itu nggak beranak. Emang perlu diomongin Allah beranak apa enggak? Tapi ajaran Allah itu tidak melahirkan anak. Tidak, ibarat perusahaan tidak melahirkan anak perusahaan. Berarti tidak melahirkan mazhab. Tidak bersyiah-syiah. Manusia ngotot juga kan. Walaupun satu segi mengatakan Allah tidak beranak, agamanya beranak. Ya kan? Dinnya beranak. Dinul Islamnya banyak sekali anaknya kan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian lam yulad. Lam yalid balam. Lam yalid balam. Lam yalid balam yulad. Lam yalid balam yulad. Kebalikannya nih. Kalau tadi beranak, ini diperanakan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, kan kita kata Bung Rama ya. Tidak diperanakan ini maksudnya apa? Tidak dilahirkan. Jadi kalau yalid melahirkan, yulad dilahirkan. Nah kalau di bagian sorof tuh, kalau yalid itu di situ, ya, yulad di sana fasid. Ya? Jadi iya benar. Jadi, benar. Jadi yalidu sana yuladu. Kalau ada lam menjadi Yulad. yalid yulad. Jadi lam itu membuat lemah jadi sukun. Kalau dalam istilah itu menjazamkan ya. Oke, kembali. Yalid melahirkan, yulad dilahirkan. Kalau ini di sini berarti Islam tidak melahirkan mazhab-mazhab. Di sini apa? Dinul Islam itu tidak dilahirkan. Hasil rekayasa. Terlahir. Bukan hasil rekayasa. Bukan karangan Muhammad. Ya?
Jadi dinul Islam itu bukan karangan Muhammad, ini ya. Lam yalid wa lam yulad sama dengan Islam itu bukan karangan, bukan karya, bukan karya Muhammad, bukan karya manusia. Atau dengan kata lain, Islam itu bukan Mohammedanism, ya, seperti dikatakan dituduhkan oleh orang Barat ya. Islam itu bukan Mohammedanism, bukan Islam Muhammad, bukan ajaran Muhammad. Bisa dipahami ya? Nah, saya kira tadi kita kan judulnya bicara syahadat ya. Itu yang terkandung dalam syahadat. Jadi semakin jelas betapa syahadat itu sangat penting. Tapi sayangnya kita melewatkannya. Nah, terus kita mau mengaksikan. Jam 1 lewat. Sebetulnya masih ada, materinya masih ada. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini dulu ya. Supaya nggak terlalu capek yang dengar dan yang ngomong. Kita capek, ngomong capek. Kita lanjutkan Klop, untuk Pak. minggu depan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.